Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah psikolinguistik dengan materi landasan neurologis dan kaitannya dalam bahasa. Pemahaman manusia terhadap bahasa selain berguna untuk mempersepsi ujaran, produksi ujaran, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa, yaitu faktor biologis dan faktor neurologis. Faktor-faktor ini juga membedakan bahasa manusia dan binatang. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa manusia memiliki kaitan erat dengan perkembangan biologisnya. Faktor yang juga penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologis, yakni kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Faktor neurologis yang membahas tentang kaitan antara bahasa dan otak manusia, yaitu kemampuan manusia bukan karena lingkungan saja, tetapi karena kodrat neurologis yang dibawanya sejak lahir. Betapa besar peranan otak kita di dalam pemerolehan, pemahaman, dan pemakaian bahasa. Proses bahasa, menurut Khair, dimulai dari enkode semantik, enkode gramatikal, dan enkode fonologi. Lalu dilanjutkan dengan dekode fonologi, dekode gramatikal, dan diakhiri dengan dekode semantik bahkan pragmatik. Selanjutnya, evolusi otak manusia sudah berlangsung sejak 3 juta tahun yang lalu. Hal ini dilihat dari ukuran otak yang semakin membesar, dari 400 mg sampai dengan 1400 mg dalam kurun waktu 3,4 juta tahun silam. Perkembangan otak dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tahap perkembangan ukuran, dan yang kedua adanya perubahan neoorganisasi pada otak, dan yang ketiga muncul sistem fibers, dan yang keempat munculnya hemisfer. Selanjutnya, perbedaan otak manusia dan otak hewan. Otak manusia dan otak hewan sudah jelas berbeda, bukan dari ukurannya saja, tetapi dari fungsinya juga. Menurut Darjo Wijojo, pada hewan seperti burung ikan, bentuk cerebral dikatakan tidak tampak, padahal bentuk inilah sangat berkembang pada manusia. Hal ini membuktikan sebagian besar otak manusia digunakan untuk proses mental, sedangkan binatang untuk kebutuhan fisik. Mengenai otak manusia, seluruh sistem saraf kita memiliki dua bagian utama. Yang pertama yaitu tulang punggung, dan yang kedua otak. Otak terbagi dua. Yang pertama batang tulang, dan yang kedua korteks cerebral. Tulang punggung dan korteks cerebral ini merupakan sistem sentral untuk manusia. Jadi, tulang punggung dan korteks cerebral ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan bagian sentral untuk manusia. Dan segala kegiatan manusia, baik kegiatan fisik maupun yang lainnya, dikendalikan oleh bagian sistem. Batang otak terdiri dari bagian-bagian yang diberi nama medula, pons, otak tengah, cerebrum. Bagian-bagian ini berkaitan dengan fungsi fisikal tubuh, termasuk pernapasan, pencernaan, dan pengendalian emosi. Korteks cerebral menangani fungsi-fungsi intelektual dan bahasa. Korteks cerebral pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan.
Kedua hemisfer ini dihubungkan oleh sekitar 200 juta fiber yang dinamakan korpuskulosum. Jadi antara hemisfer kiri dan hemisfer kanan merupakan satu kesatuan tetapi dipisahkan oleh korpuskulosum. Hemisfer kiri mengontrol anggota tubuh sebelah kanan, sedangkan hemisfer kanan mengontrol anggota tubuh bagian kiri. Kaitan dengan bahasa yang banyak berperan yaitu hemisfer kiri. Dalam berbicara, yang berperan adalah hemisfer kiri. Hemisfer kiri terbagi 4. Yang pertama, lobe frontal yang bertugas berkaitan dengan komisi. Dan yang kedua, lobe temporal yang bertugas berkaitan dengan pendengaran. Dan yang ketiga, lobe occipital yang berkaitan dengan penglihatan. Dan yang keempat, lobe parietal yang bertugas berkaitan dengan rasa semiotik, yaitu rasa pada tangan, kaki, muka, dan lain-lain. Selanjutnya, kaitan otak dengan bahasa. Otak memiliki peranan penting dalam berbahasa. Apabila input yang masuk dalam bentuk lisan, maka bunyi-bunyi dapat ditanggapi di lobe temporal. Begitu juga dengan input-input yang dimasukkan lainnya, baik tulisan atau yang lain. Peranan hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Peneliti wadah yang memasukkan cairan ke dalam hemisfer. Apabila hemisfer kiri yang ditidurkan mengakibatkan gangguan bicara. Jadi, jika cairan diteteskan di hemisfer kiri, maka proses bicara terganggu. Sedangkan hemisfer kiri tidak berfungsi. Sedangkan otak kanan mempunyai fungsi dalam perkembangan IQ seperti perasaan, khayalan, keaktifan, musik, dan warna. Otak kanan mempunyai daya ingat yang berjangka panjang. Apabila ada gangguan pada otak kanan akibat stroke atau tumor otak, maka fungsi otak akan terganggu adalah kemampuan visual dan emosi. Otak kiri berfungsi sebagai pengendali IQ seperti hal perbedaan, logika, hitungan. Apabila terjadi kerusakan pada otak kiri, maka yang terganggu adalah kemampuan berbicara, berbahasa, dan matematikanya. Walaupun keduanya mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi setiap individu mempunyai kemampuan atau kecenderungan untuk menggunakan salah satu belahan yang dominan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan orang lain. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.